Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2485 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ayat 13. Di bawah perikop persiapan untuk makan Paskah. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar, kita kupas dari ayat demi ayat, dan kita akan menemukan ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau Tuhan sudah suruh kita untuk pergi, baik itu pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, pergi untuk melayani Tuhan, kita yang mendapat perintah Tuhan itu taat saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika dia mendapat perintah Tuhan, mereka itu hanya mendengar, mereka hanya berkata siap, tetapi mereka tidak mengerjakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapat perintah Tuhan, mari kita mau taat saja, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita mau kerjakan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, pasti Tuhan senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya kalau kita tidak melakukan, tidak taat pada perintah Tuhan, saya yakin ini membuat hati Tuhan sedih. Ini membuat hati Tuhan terluka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita.
Mari kita mau kerjakan itu. Dengan demikian, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memanggil Petrus dan Yohanes dan memberikan mereka perintah untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Saudara perhatikan, ayat selanjutnya tidak menceritakan mereka protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih harus saya? Tuhan, saya nggak tahu tempatnya. Kalau ke sana nanti tersesat atau bagaimana? Tidak. Mereka taat saja pada perintah Tuhan. Amin. Kalaupun perintahnya belum jelas, saudara perhatikan ayat 9. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau perintah Tuhan saudara tidak mengerti, saudara belum jelas, saudara tanya kepada Tuhan supaya jelas. Amin. Saudara perhatikan, Petrus dan Yohanes ketika mereka ada dalam situasi kita mau kemana nih? Saudara mereka tanya lagi kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara saat ini, saudara melihat bahwa saudara sepertinya melakukan pelayanan, tapi saudara tidak mendapatkan passion di sana. Saudara tidak menikmati panggilan Tuhan itu. Saudara harus bertanya lagi kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya jelas. Supaya apa yang saudara lakukan, kerjakan itu memang benar-benar saudara lakukan sebagai bentuk ketaatan saudara kepada Tuhan. Sehingga apa yang saudara kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Haleluya. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara masih bingung apa yang harus saudara lakukan, saudara harus pergi kemana, saudara supaya tidak salah, supaya tidak tersesat, supaya saudara tidak melenceng dari perintah Tuhan. Tuhan perintahkan saudara ke utara, saudara pergi ke timur, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada di situasi seperti itu, saudara bingung apa yang harus saudara lakukan. Saudara bertanya, berdoa kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan Yesus yang akan mengarahkan saudara. Amin. Supaya saudara yang tadinya agak-agak melenceng ke kiri, ke kanan, saudara diluruskan kembali. Saudara ada di relnya Tuhan. Yang saudara kerjakan, lakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Haleluya. Pelajaran yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara lihat ayat 10. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Pelajaran yang kedua dari firman Tuhan ini, dengar ini baik-baik. Ikuti saja petunjuk Tuhan. Amin. Saudara, mereka Petrus dan Yohanes ini masih anta beranta ini. Mereka mau kemana ini? Mereka harus mendapatkan petunjuk. Dan Tuhan Yesus memberi mereka petunjuk yang harus mereka ikuti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Semua yang ada di alam semesta ini, semua sutradaranya adalah Tuhan. Makanya saudara tadi saya bilang, kalau sudah nggak paham, sudah nggak mengerti akan tujuan hidup saudara, tanya kepada sutradaranya, tanya kepada Tuhan, amin, supaya Tuhan kasih tahu skenarionya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ikuti saja petunjuknya. Petunjuknya di mana? Ya di firman Tuhan. Makanya selalu saya dorong saudara baca firman Tuhan setiap hari. Dengarkan firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara paham akan maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus mengikuti arah petunjuk yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya kita tidak salah jalan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara yang mau merespon panggilan Tuhan dalam hidup, menjadi hamba Tuhan, saudara harus ikuti petunjuk Tuhan. Amin. Kalau saudara mau menjadi pendeta, ya saudara harus sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saudara harus belajar melayani di gereja lokal. Saudara harus belajar
disiplin. Saudara harus belajar merendahkan hati. Ikuti proses Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bukan kebetulan saudara ada di posisi sekarang ini. Tuhan sedang melatih saudara. Amin. Untuk terjun ke dalam pelayanan yang luar biasa ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar setia saja dalam proses Tuhan. Ikuti petunjuknya. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak orang ingin sekali pelayanan. Saudara, mereka langsung mau di gereja yang paling besar. Mereka tidak mau diproses dari tempat yang mungkin sederhana bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara ikuti saja petunjuk Tuhan. Ikuti saja firman Tuhan. Ikuti saja saudara proses Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau masih belum mengerti firman Tuhan, saudara tanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan memberitahukan kepada kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Amin. Saudara, kalau masih belum pasti, minta tanda kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi mereka tanda. Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Ada tandanya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita ikut Tuhan, Tuhan akan terus arahkan kita ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Kalau kita agak-agak melenceng nih, Tuhan pasti akan menegur kita. Tuhan pasti akan mengingatkan kita. Dan Tuhan mau kita terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ikuti petunjuknya. Kalau saudara tidak mengerti, minta tanda kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara meyakinkan diri saudara sendiri. Saudara ada di jalan Tuhan yang benar. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Saudara, kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Semua yang Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes dan Petrus, saudara, semuanya terjadi. Amin. Artinya apa? Tuhan sudah sediakan semua apa yang diperlukan. Amin. Jadi kalau saudara melayani nggak perlu khawatir, nggak perlu takut saudara. Yang penting saudara taat pada firman Tuhan, saudara ikuti perintahnya, saudara akan melihat bahwa apa yang semua Tuhan Yesus katakan melalui kebenaran firman Tuhan kepada kita, itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa jangan takut, jangan khawatir bahwa Tuhan sudah sediakan semua apa yang kita butuhkan, baik kebutuhan rohani kita, pelayanan kita, pribadi kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya Petrus dan Yohanes tidak taat, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ketemu nggak dengan orang ini? Mereka ketemu nggak dengan tempat apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada mereka? Pasti tidak. Tapi karena mereka taat, mereka ikuti perintah Tuhan, mereka melihat tanda. Saudara lihat, semuanya tepat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dan semuanya sudah tersedia. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hamba Tuhan tapi saudara masih hidup dalam kekhawatiran, saudara berarti tidak di jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, cek lagi. Jangan-jangan yang saudara ikuti ini bukan firman Tuhan, tetapi apa kata dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara pribadi-pribadi yang taat pada firman, yang mengikuti apa kata firman Tuhan dalam hidupmu, maka firman Tuhan ini akan hidup dalam kehidupan saudara dan memberikan kepastian bahwa segala apa yang kita butuhkan ada di bawah tanggung jawab Tuhan. Amin. Saudara, makanya kita nggak khawatir lagi, saudara. Sebab kami percaya Tuhan sudah sediakan semuanya. Haleluya. Saudara, tahun ini pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, yang saya gembalakan dan 2 pos
PI yang ada di bawah pengembalaan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di Nusa Lembongan lagi membangun kejar target supaya bulan Mei kami sudah menggunakan tempat yang baru. Di Lewa di Sumba Timur masih dalam tahap pembangunan, dan bulan Juli nanti kami gereja pusat akan merenovasi supaya tempatnya semakin luas, dan tahun ini kita benar-benar melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan sudah sediakan semuanya. Amin. Saudara, kita hanya melakukan saja firman Tuhan. Hanya mengikuti saja apa kata Tuhan. Kami melihat tanda kalau ini perkenanan Tuhan. Biar Tuhan yang kirim orang, anak-anak Tuhan untuk mendukung pembangunan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mulai hanya dengan taat saja, beriman kepada Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang sudah support pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami melihat bahwa Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita tidak taat, kita tidak ikuti apa kata firman, saya yakin dan percaya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita taat pada firman, mengikuti apa kata firman, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, firman Tuhan ini, ya dan amin. Amin. Sudah perhatikan ayat 11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Ayat 12, perhatikan. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara lihat, semuanya tersedia. Lengkap seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Saudara, kalau ini terjadi 2000 tahun yang lalu, itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Asal kita taat pada perintah Tuhan, ikuti semua apa kata Tuhan, saudara kerjakan, lakukan saja, Tuhan yang akan sediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan ini, yang mengingatkan kami supaya kami taat, mengikuti perintah Tuhan, dan percaya selama kami bekerja fokus untuk Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup kami. Tuhan yang akan menyediakan segalanya buat kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka dengan berkat-berkat surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pendengar setia renungan pagi, semuanya diundang untuk hadir dalam ibadah syukur KKR
yang akan kita adakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang informasi konfirmasi di nomor WA saya di 081337491360. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung support terus pelayanan ini supaya tetap memberkati banyak orang. Haleluya. Saudara yang mau support pelayanan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih saudara yang sudah support pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa dalam hidup. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.